Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan setelah puas melamun, dia jadikan ini kenyataannya. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang setelah lama melamunkan kamu, akhirnya bangkit dari lamunannya dan cuba merealisasikan kamu sebagai sebuah kenyataan di dalam hidupnya. Okey guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakal menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini ya. Kita cuba lihatkan siapakah dia yang selama ini melamunkan kamu. Seseorang yang sudah bangkit daripada lamunannya. Setelah dia bangkit dari lamunannya, dia ingin merealisasikan kamu sebagai kenyataan di dalam hidupnya. Kita akan lihat ya, siapakah orang ini. Siapakah dia yang sering melamunkan kamu selama ini? Wow, teman-teman, kartu pertama, Ten of Cups. Yang pasti, teman-teman ya, orang ini sangat bahagia ketika dia melamunkan kamu. Ada perasaan yang cukup puas hati ya terhadap hubungan kalian, perasaan yang cukup bahagia. Seseorang yang mungkin ya sudah menganggap kamu seperti keluarganya. Nah, ini mungkin ya energi pasangan sah kamu sendiri, mantan isteri, suami, kalian yang pernah ada anak bersama. Kerana di sini teman-teman ada gambar seperti itu ya. Pasangan suami isteri ada anak bersama. Dan yang pasti teman-teman ya, ini mengindikasikan kepuasan. Kepuasan daripada segi perasaan dan emosi ya. Seseorang yang ketika melamunkan kamu merasakan cukup bahagia sekali. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, siapakah orang ini. Dia mungkin teman-teman ya, mungkin juga ya sedikit indikasi yang menunjukkan seseorang yang sudah memiliki keluarga. Too many cards you guys. Orang ini mungkin hadir ya daripada keluarga yang agak besar teman-teman ya. Orangnya cukup tenang, orangnya penyabar, orangnya cukup sederhana ya. Saya merasa orang ini mempunyai kawalan diri yang baik. Seorang yang dapat mengontrol ya perasaannya, dapat mendisiplinkan dirinya dengan baik. Ketika dia merindukan kamu, ketika dia menginginkan kamu, mungkin juga ada beberapa di antara dia di sini ya yang memendam rasa. Sehinggalah detik ini seseorang yang sering melamunkan kamu mungkin juga menyimpan perasaan sukanya kepada kamu tetapi tidak diutarakan. Dia seorang yang cukup tenang, seorang yang penyabar, seseorang yang mudah beradaptasi dengan kamu. Ataupun dia mungkin merasakan dia bertemukan kamu seseorang yang mudah beradaptasi dengan dirinya. Ada kenyamanan. Nah, dengan kehadiran The Temperance ini mengindikasikan dengan jelas ya. Nah, apatah lagi bersebelahan dengan Ten of Cups, ini menunjukkan seseorang yang merasakan kamu adalah soulmate-nya si dia. Dia juga mungkin ya merupakan soulmate-nya kamu. Ada perasaan yang seperti saya tidak tahu teman-teman ya, walaupun cukup bahagia di sini, dia seperti mengontrol akan sesuatu yang dirasakan untuk kamu. Apakah mungkin seseorang yang melamunkan kamu juga merupakan orang yang seperti menutupi perasaannya agar kamu tidak ketahui? Seperti itu ya. Mungkin ada yang memendam rasa. Nah, di sini ada Six of Wands. Orangnya sukakan kejayaan ya. Mungkin beberapa di antara dia ini dikenali oleh banyak orang, berada di kedudukan yang cukup baik. Dari segi pekerjaan dia mungkin ya orang atasan. Mungkin orang atasan kamu, seorang CEO, a director dan sebagainya ya, yang mempunyai posisi yang cukup tinggi.
Ramai orang yang mengenali si dia dan menjadikan dia ini sebagai panutan. Nah, ketika Six of Wands ini bersebelahan dengan The Temperance, ini menguatkan lagi energi soulmate itu. Kemana pun dia pergi, apa pun yang dia lamunkan, orang ini sudah menganggap kamu ini cinta sejatinya, soulmate-nya si dia. Saya menangkap energi seseorang yang suka dipandang, suka dipuji, seseorang yang cukup bersemangat sekali. Dia suka menarik perhatian kamu dan orang lain ya. Kita akan lihat lagi. Di sini ada Eight of Cups. Beberapa di antara dia teman-teman ya, terpaksa berkatakan tidak di hubungan kalian. Nah, orang ini masih mencintai kamu. Tetapi terpaksa berkatakan tidak ketika kamu tanya. Terpaksa menolak tawaran cinta ini. Beberapa di antara dia pergi dengan perasaan yang cukup sedih. Nah, kamu tahu kenapa? Kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan energi soulmate. Ketika dia bertemu dengan kamu, kamulah yang dia inginkan. Kamulah yang dia lamunkan. Seseorang yang dia cari-cari. Tetapi dia terpaksa berkata tidak dan berundur dari koneksi ini. Nah, saya percaya di sini ya, kalian pasti sangat lebih arif ya ketimbang diri saya. Mengapakah dia terpaksa berkatakan tidak dan mengundur dirinya? Dia merasakan teman-teman, jikalau dia tidak menolak kamu, bakalannya mungkin hubungan ini tidak mengizinkan, mungkin ada yang terlibat dalam cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi, dan ada sebuah halangan yang besar di antara kalian di sini. Nah, ini menerangkan juga ya, mengapakah dia terpaksa pergi, menghindar kamu, ghosting, hilang, mungkin juga tidak mahu begitu melayan kamu. Nah, ini kerana ini teman-teman ya. Energi tadi yang saya tarik ya, seseorang yang cuba mengontrol akan apa yang dia rasakan untuk kamu, walaupun kebahagiaan itu cukup memuaskan. Dia cukup bahagia dengan kamu, ya. Dia mungkin pernah datang dan pergi dalam hidup kamu. Hubungan kalian ini mungkin juga ya on off. Ketika dia menguatkan dirinya untuk pergi, dia datang lagi, ya. Ketika dia datang lagi, ketika kamu mulai kuat mengejar, dia pergi lagi, menghilang lagi. Nah, seperti itu. Yang pasti teman-teman ya, orang ini juga cukup dibebani ya. Saya menangkap energi seseorang yang penuh dengan tanggungjawab. Banyak perkara dan keutamaan yang perlu dia selesaikan. Orang ini diberikan terlalu banyak tanggungjawab teman-teman. Nah, mungkin kerana di posisi bersebelahan dengan Six of Wands ini, dia mungkin orangnya famous. Ya, mempunyai posisi yang cukup tinggi di pekerjaan, maka tanggungjawab itu diberikan secara berlebihan. Ketika dia terpaksa menanggung pekerjaan yang berlebihan ya, ataupun sesuatu yang berlebihan dalam hidupnya, dia bertindak untuk pergi kerana dia tidak boleh menanggung semua tanggungjawab ini. Nah, seperti itu ya secara generalnya. Orangnya cukup sensitif teman-teman, orangnya cukup perasa. Orang ini sangat memahami emosi kamu. Nah, di sini ada Queen of Swords. Ya, benar ya teman-teman. Nah, ini bersebelahan dengan Eight of Cups. Sama ada kamu yang juga bertindak untuk berundur, ataupun hubungan ini sudah dilepaskan. Saya merasakan ya, mungkin ya beberapa di antara kalian, hubungan ini mungkin baru diputuskan baru-baru ini. Ataupun ya secara diam, orang ini sudah mulai menghindar, menjauhkan dirinya dari kamu. Nah, ini bukan kerana dia tidak mencintai kamu. Dengan kehadiran Ten of Cups ini, dia cukup bahagia dengan kamu. Tetapi terlihat dengan jelas di sini ada tanggungjawab lain ya. Mungkin anak-anak, orang tua, keluarganya. Kerana ini juga mengindikasikan ya, sama ada kamu berdiri dengan seorang janda atau duda. Maka dia lebih berhati-hati ketika menjalankan sebuah hubungan dengan kamu. Orang yang sudah ada pengalaman teman-teman. Terdapat banyak trauma ya, jatuh bangunnya sebuah hubungan di dalam hidupnya. Maka berlandaskan pengalaman ini, dia seperti sudah sangat arif apa yang perlu dilakukan. Tidak mahu lagi ya bermain-main dan inginkan hubungan yang cukup serius. Ketika dia merasakan ini tidak akan ke mana-mana, maka dia putuskan. Di sini mungkin ya ada di antara kalian yang sedikit komunikasi atau mungkin sudah tidak berkomunikasi. Tetapi yang pasti, orang ini masih melamunkan kamu. Terlihat dengan jelas ya, dia seseorang yang merasakan kamu ini soulmate-nya si dia. Tetapi ketika dia melamunkan kamu, ketika wujudnya kerinduan itu, ketika wujudnya sebuah hasrat untuk mendekatkan dirinya kepada kamu, dia kontrol. Dia dapat mengontrol ini dengan baik. Tetapi ketika dia mengontrol ini ya, dia merasakan cukup kesepian, lonely, terpaksa berjuang sendiri. Nah, ini energi orang ini
secara garis kasarnya ya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Apakah yang sering dia lamunkan tentang kamu? Selama ini orang yang banyak melamunkan tentang kamu ya. Apakah yang dia lamunkan? Kita ambil poin utamanya saja. Apakah yang sering dia lamunkan tentang kamu? Perihal apa? Wow, teman-teman, seseorang yang duduk di dalam bathtub ini ya, tempat mandi ini, dipenuhi dengan air tetapi bersendirian dan dikelilingi ya, kamu lihat di sini ya, dikelilingi oleh gambar-gambar yang berair mata ini. Ini tidak perlukan tarot reader menterjemahkan ya, apa artinya. Sudah saya tarik tadi ya, ketika dia terpaksa mundur, pergi, ada kesedihan, kesepian untuk bertindak seperti ini, memilih untuk terpaksa berundur, pergi meninggalkan kamu. Nah, di sini dia cukup sedih, cukup sepi. Ketika dia melamunkan kamu, dia merasakan seolah-olah bukan dia yang pergi tinggalkan kamu, tetapi dia yang ditinggalkan. Saya tidak tahu guys, tetapi ini energi yang saya tarik ya. Dia merasakan seolah-olah ketika dia memilih untuk berundur, ada pengorbanan daripada dia di sini, seseorang yang melamunkan kamu. Tetapi dia merasakan can't help it ya. Apa yang dia rasakan seolah-olah dia yang ditinggalkan. Balik-balik kesepian lagi. Ini banyak air mata ya dari gambar-gambar ini kamu lihat teman-teman ya. Tetapi dari dia sendiri tidak mampu menitiskan air mata itu. Nah, kamu tahu kenapa? Terlalu sedih. Terlalu memikir. Sehingga tidak ada lagi air mata yang akan berlinangan di matanya. Nah, gambar-gambar di sekelilingnya menggambarkan ini. Gambar-gambar ini berlinangan air mata. Tetapi air mata itu begitu sukar untuk keluar dari dirinya. Seolah-olah, Kak ini tadi ya, kartu ini, menahan. Apabila kita berada di posisi yang terlalu sakit, secara psikologinya, sudah tidak dapat menangis lagi. Nah, ini ya teman-teman ya, sesuatu yang sedang dia lamunkan tentang kamu. Dia berfikir teman-teman, mengapakah kamu pergi meninggalkan dirinya, ataupun mengapakah kamu menyetujui akan tindakan si dia. Nah, kini dia merasakan ditinggalkan kesepian. Dia juga seolah-olah dapat menangkap emosi kamu yang juga mungkin ya, bersendirian, kesepian, kecewa, dan ada perasaan ingin bangkit lagi. Dan dia melamunkan ini tentang kamu. Apakah kamu dapat merasakan keseksaan di jiwanya ini? Nah, pada waktu yang sama, dia juga memikirkan ya, kekecewaan yang dia berikan kepada kamu. Nah, untuk mengetahui dengan lebih jelas, kita cuba lihatkan lagi teman-teman. Apakah kamu juga melamunkan dirinya? Apakah kamu juga melamunkan dirinya seperti mana dia melamunkan kamu? Wow, teman-teman, amazing. Amazing ya, Three of Swords. Patah hati, kecewa, perlu menyembuhkan segala kelukaan. Nah, berlandaskan Three of Swords ini, kalian menjadi lebih kuat lagi ya. Ada beberapa di antara kamu yang bukan sahaja bangkit semula, tetapi kamu ingin menghidupkan kembali komunikasi dengan si dia. Mungkin selama ini kamu juga mendiamkan dia seperti mana dia mendiamkan kamu. Kini kamu mungkin pergi ke mobil kamu, menunggang motosikal kamu, atau mengambil basikal itu untuk pergi mencarinya. Berlandaskan kekecewaan ini, wujud kekuatan di hati kamu untuk menyembuhkan luka ini. Nah, bagaimanakah untuk menyembuhkan kelukaan itu? Dengan cara mengambil risiko. Nah, risiko itu apa teman-teman? Nah, selama ini kamu merasakan lebih baik mendiamkan dia, lebih baik tidak mencari dia, lebih baik tidak berkomunikasi. Tetapi setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan menahan ini ya, sehingga 3 pedang ini menusuk dengan cukup dalam sekali, tembus teman-teman ya. Kini hati itu mulai ada matanya. Kamu mulai dapat melihatkan dengan jelas, berlandaskan kekecewaan ini. Bangkit daripada keterpurukan, bangkit daripada perasaan tertekan, wujudlah kekuatan untuk melawan arus. Ini satu-satu caranya atau terapi untuk menyembuhkan, put this pain to stop, to end. Maksudnya begini teman-teman, kamu ingin mengakhiri tanda tanya ini.
Mengapakah kalian mendiamkan satu sama lainnya? Mengapakah tidak berkomunikasi? Berapa lama lagikah perlu kalian mendiamkan satu sama lainnya? Maka ada tindakan. Saya menangkap daripada kartu ini, kamu mulai mengambil risiko berlandaskan kekecewaan ini. Mungkin ya, beberapa di antara kamu mulai tergerak untuk mencarinya. Memulakan kembali sebuah komunikasi. Nah, secara kecil-kecilan, tidak dapat saya singkirkan energi ini ya. Mungkin ada penglibatan cinta terlarang. Cinta yang melibatkan orang ketiga. Nah, itu tidak dapat diketepikan ya ketika hadirnya kartu Three of Swords ini. Ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi teman-teman ya. Seperti kamu, saya juga agak bosan ya. Terpaksa mengulangi sesuatu yang sudah lama saya tinggalkan. Guys, I'm no longer guru TK teman-teman ya. Tetapi kerana kartu ini kerap keluar, seolah-olah saya mengulangi sesuatu yang sama ya. Tetapi energi ini tidak dapat disingkirkan kerana saya percaya beberapa di antara kamu mungkin sedang menjalankan cinta segitiga. Bottom of the deck di sini. Wow, death. Sesuatu yang perlukan transformasi. Beberapa di antara dia ini mungkin orang masa lalu kamu, ya, orang yang sudah kamu kenali dan terlihat dengan jelas ya, detik ini kalian mungkin tidak berkomunikasi, hubungan yang sedang putus, hubungan yang sedang terhenti, ataupun kalian mungkin ada yang berjarak. Sama ada berjarak dari segi keberadaan ataupun berjarak dari segi hati. Sesuatu yang dihentikan. Saya lebih dapat menangkap energi sengaja dihentikan. Sama ada dari satu pihak atau kedua-dua belah pihak yang mungkin merasakan perlu stop untuk memperlihatkan hubungan ini ke depannya. Perlu introspeksi diri dan saya menangkap seperti ada keinginan untuk bangkit lagi, mentransformasikan kondisi ini. Nah, ini cukup sinkron dengan tema readingan hari ini ya. Berlandaskan kartu Three of Swords dan Death ini cukup sinkron ke tema readingan hari ini. Teman-teman, kamu tahu teman-teman, untuk melakukan sebuah tema yang sinkron dengan pembukaan kartu itu bukan mudah. Ini tidak boleh dirancang. Kamu tidak boleh merancang sebuah pembacaan. Kamu tidak boleh melakukan itu. Nah, saya mungkin ada nota-nota ya. Kamu tahu di tepi saya ada nota. Kamu tahu kenapa? Untuk mengingatkan saya apakah yang perlu saya tanya. Nah, umur saya teman-teman sudah 50 ya. Ada kalanya cenderung lupa ya. Maka saya ada nota untuk mengingatkan saya soalan yang perlu ditanyakan seterusnya. Bagi memberikan kamu seperti pembacaan peribadi. Saya cuba bayangkan jikalau kamu berada di hadapan saya. Apakah soalan yang ingin kamu tanya? Maka ketika saya mencatat ya soalan-soalan ini, jikalau saya tidak refer to the note, saya akan lupa. Tetapi untuk mensinkronkan sebuah pembacaan dengan sebuah tema ya dengan pembukaan kartu-kartu, that's impossible. Tetapi hari ini teman-teman ya, pembukaan kartu ini amazingly cukup sinkron untuk menjawab tema readingan hari ini. Setelah puas melamunkan kamu, bangkit lagi daripada sebuah keterpurukan, ada dari pihak kamu atau si dia, kerana di sini teman-teman ya, energi kamu mungkin juga berada di sini. Dia mungkin berada di sini. Ataupun kamu berada di sini, dia berada di sini. Kerana energi pembacaan itu boleh terbolak-balik. Tetapi yang pasti, ada kebangkitan. Berlandaskan sakit hati ini, salah satu daripada kamu ataupun kedua-dua belah pihak. Seseorang yang tidak mahu lagi berterusan seperti ini di bathtub ya, susah hati sehingga tidak dapat menitiskan air matanya, ingin bangkit merealisasikan lamunan ini sebagai sebuah kenyataan. Terlihat dengan jelas di kartu Death, Transformation. Ingin mentransformasikan hubungan kalian yang sudah mati dihidupkan. Nah, seperti itu ya. Ini cukup sinkron. Saya sangat bersyukur ya. Pembukaan kartu yang begitu sinkron dengan temanya. Tidak boleh dilakukan sebenarnya, tidak boleh dirancang. Ada kalanya tema itu cukup bercanggah ya dengan pembukaan kartu-kartunya. Nah, kita akan lihat lagi. Why not ya, saya gunakan kartu yang sama. Next question teman-teman ya. Apakah hal-hal ya yang sering dia lamunkan tentang kamu? Kita lihatkan dulu. Apakah hal-hal yang sering dia lamunkan tentang kamu yang kemudiannya memberikan dia inspirasi untuk bangkit merealisasikan lamunan-lamunan ini? Nah, kita lihatkan dulu. Selama ini teman-teman, seseorang yang memendam rasa terhadap dirimu, seseorang yang tidak berani, seseorang yang mengontrol
akan apa yang dia rasakan untuk kamu demi menjaga kebahagiaan hubungan kalian. Ada yang berkorban ya, bertindak untuk pergi kerana dia tahu ini bakalan menyakitkan hati kamu, maka memutuskan. Nah, kita lihatkan ya lamunan-lamunan dia kepada kamu di sini. Lamunan yang pertama, teman-teman, Three of Wands. Nah, sekali lagi ya, ada angka 3. Kamu sudah faham sendiri ya, sama ada mungkin ya penglibatan seorang sosok yang tidak mendukung ataupun penglibatan cinta, very obvious you guys ya, cinta segitiga. Tetapi apa yang sedang dia lamunkan detik ini adalah mungkin ya mencari sebuah kesempatan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, di sini ada laut, teman-teman. Ada burung-burung ya. Saya menangkap seperti seseorang yang cukup berjauhan daripada kamu. Mungkin di luar pulau, di luar kota, di luar negara, mungkin juga ya berlainan benua. Seseorang yang cukup jauh dari kamu. Nah, beberapa di antara kamu ya mungkin juga ya berdealing dengan seseorang daripada benua Afrika. Kerana ada orang yang berkulit hitam di sini ya. 2 gambar ya yang mengindikasikan walaupun ini sebatas shadow, tetapi saya tidak dapat menepis energi seseorang yang berkulit hitam ya. Nah, ini mungkin negara yang benua asing ya, cukup jauh dari kamu. Nah, saya tidak akan menyingkirkan energi itu kerana itu yang terlihat di sini. Orang yang memikirkan cara bilakah akan mendapatkan kesempatan untuk datang ke negara kita ya, negara ini, mendekatkan dirinya dengan kamu, ataupun bagaimana caranya untuk bertemu. Kerana ini mungkin long distance relationship yang terlalu jauh, teman-teman ya, sehingga agak sukar untuk mendekatkan dirinya kepada kamu. Ada energi kerinduan di sini. Kita akan lihat lagi ya. Saya menangkap energi seseorang yang mungkin tidak pernah meninggalkan negaranya, maka dia memikirkan cara. Bagaimanakah untuk datangnya ke negara kita ya? Dan bagaimanakah untuk mendekatkan dirinya dengan kamu? Bagaimanakah untuk menjalankan hubungan ini jikalau kalian berjauhan? Berjarak jauh ya. Di sini ada The Emperor. Saya menangkap perasaan seseorang yang melamunkan kamu ini ya. Seseorang yang tetap bertahan dari segi perasaannya. Tidak maju, tidak mundur. Walaupun detik ini dia masih belum mendapat kesempatan itu untuk bertindak. Tetapi dia masih memikirkan cara. Pada waktu yang sama, mengapakah dia melamun? Kerana hubungan kalian stuck, tidak dapat bergerak. Nah, ini yang membuatkan dia memikirkan cara. Seorang emperor tidak akan tidur malam selagi dia tidak mendapatkan cara itu. Ya, kita lihat lagi. Dengan penuh ketelitian, dengan penuh kesungguhan, dia ingin merealisasikan lamunan-lamunan ini. Nah, kamu lihat ya, tadi saya baru mengatakan hubungan kalian mungkin stuck, mungkin sedang jedah. Dia sedang memikirkan cara yang berbeda, melihatkan daripada perspektif yang berbeda untuk mendapatkan ilham, untuk mendapatkan sebuah cahaya. Bagaimanakah isu ini dapat diselesaikan? Kerana hubungan kalian ini akan sentiasa tergantung selagi dia tidak memikirkan cara untuk berdekatan, datang dekat dengan kamu di sini ya. Kita lihat lagi. Apakah yang sedang dia lamunkan? Pada waktu yang sama ya, kerana kalian mungkin berjarak dari hati, berjarak dari segi keberadaan, membuatkan dia memikir apakah lagi yang sedang dia lamunkan. Apakah kamu kini sudah berubah hati kerana ada masalah jarak dan sebagainya? Dia seorang yang perlu diyakinkan. Nah, di sini jelas terlihat ya, daripada Eight of Cups dan juga The Hangman, energi pengorbanan, teman-teman. Cinta ini memerlukan pengorbanan, sacrifice. Banyak pengorbanan yang diperlukan di hubungan kalian. Nah, saya turut bersimpati. Ya, saya turut bersimpati. Ini cinta yang sebenarnya benar-benar kamu lihat sendiri dari gambar pihak dia dan pihak kamu. Cukup menyedihkan. Saling menginginkan, saling merindukan, sehingga dia seperti merendam dirinya ya di dalam bathtub ini, dan kamu di sini patah hati, patah semangat. Ada energi keputusasaan, ya. Kamu merasakan ini berulang berkali-kali dan tidak ada penyelesaian. Kedua-dua belah pihak sedih. Maka saya bersimpati ya. Hubungan yang stuck di sini. Maka ini yang dia lamunkan. Bagaimanakah untuk menyelesaikan isu ini di antara kalian? Kita akan lihat lagi, teman-teman ya. Apakah lagi yang sedang dia lamunkan? Ya, benar teman-teman ya. Jikalau tidak dapat berlayar, dia sangat mengharapkan burung-burung ini akan menariknya ke atas, menerbangkan dia ya
mungkin tanpa pesawat, saya bercanda teman-teman, datang kepada kamu. Ini energi yang benar-benar hadapness. Kamu tahu hadapness itu apa? Benar-benar sudah terlalu menginginkan sesuatu. Desperate. Orang ini desperate. Ketika melamunkan kamu, ada perasaan begitu desperate. Desperate itu bahasa kita apa, teman-teman? Terlalu menginginkan sesuatu, ya, sehingga dapat dilihat dengan jelas. Dia merasakan ingin mengupayakan dengan datang mencari kamu. Ya, mendamaikan situasi. Jikalau tidak dapat berlayar, dengan harapan akan diterbangkan. Nah, ini berlandaskan, ya, gambar ini. Tetapi itu yang dia rasakan. Kalau sudah tidak dapat berlayar, terbang sahaja mencari kamu. Niat orang ini apa, teman-teman? Dia ingin meyakinkan kamu sebenarnya. Dengan datang mendekatkan dirinya dengan kamu tanpa perlu banyak berkata-kata. Hadirnya dia cukup meyakinkan kamu. Itu lebih sebagai sebuah aksi yang nyata ketimbang hanya sebatas omongan, teman-teman, ya. Maka dia seperti begitu desperate untuk datang kepada kamu. Tetapi dia tidak tahu caranya. Posisi yang tergantung, ingin melakukan sesuatu. Dia ingin beralih daripada air yang tidak tenang ini ke sebuah air yang lebih tenang. Ketenangan itu hanya dapat digapai ketika dia mendekatkan dirinya dengan kamu. Saya menangkap daripada gambar ini, ya, orang ini seperti stuck dalam posisi terperangkap. Dia juga tidak tahu bagaimana untuk datang mencari kamu. Saya tidak tahu apa masalahnya. Apakah kerana terlalu jauh, tidak mempunyai keuangan yang cukup, ya, untuk menampung travelling, ataupun dia merasakan jika dia datang ke kamu nanti, apakah kamu benar-benar mencintainya? Ada keraguan yang saya tarik di sini, ya. Kita akan lihat lagi, teman-teman, ya. Apakah hal-hal yang sering dia lamunkan tentang kamu? Ada energi lain yang saya tarik di sini, tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan, ya. Beberapa di antara dia ini seperti mendapatkan firasat yang dia perlu datang cepat untuk menyelamatkan kamu daripada sebuah situasi. Kalian mungkin boleh berkomentar, ya, di kolom komentar, beritahu saya, apakah ada sedikit energi yang mengindikasi beberapa di antara kamu ini dipaksa bernikah dengan orang yang bukan kamu cintai. Mungkin, ya, atas rencana keluarga, sesuatu yang direncanakan, ya, plan marriage, ya, daripada keluarga kamu. Saya menangkap seorang ini seperti mencari cara untuk datang menyelamatkan kamu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan dipaksa bertunang, bernikah dengan orang yang bukan pilihan di hati kamu. Dan dia merasakan ketika melamunkan kamu, dia perlu bergerak dengan cepat, datang kepada kamu dan menyelamatkan kamu dari situasi yang seperti ini. Tetapi masalahnya keadaan dia masih stuck. Nah, ini yang cukup mengecewakan kamu di sini. Saya tidak tahu, ya, mungkin kamu boleh beritahu di kolom komentar nanti, ya. Di sini, teman-teman, nah, dia merasakan, ya, seperti ada sebuah kekalahan. Dia merasakan seolah-olah being defeated, dikalahkan. Ketika dia ingin membantu kamu, dia tidak berupaya. Nah, ini yang dia lamunkan. Ketika dia tidak berupaya membantu kamu, mendapatkan kamu, dia memilih untuk beredar pergi. Nah, ini bukan kehendak dirinya, tetapi terpaksa dilakukan. Ini seperti gambar yang mengindikasikan istilah itu, ya, putih mata, teman-teman. Biar putih tulang, tetapi jangan putih mata. Putih mata mengindikasikan kesedihan. Nah, ini gambar ini. Yang menangis di bathtub ini, ya, tempat mandi ini, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Kerana orang ini sudah putih mata. Nah, biar putih tulang, tetapi jangan putih mata. Dia kecewa. Dia cukup kecewa di sini. Mungkin ketika dia tidak dapat membantu kamu, datang mendapatkan kamu, mungkin ada pertengkaran, perselisihan faham di antara kalian. Excuse me, ya. Kita akan lanjutkan, teman-teman. Apakah lagi yang dia lamunkan? Tetapi daripada kartu ini juga, ya, saya menangkap seseorang yang belum berserah. Dia tidak akan menyerah dengan mudah. Dia tidak akan begitu cepat menyerah kalah.
Walaupun keadaan posisi seperti ini ya, detik ini begitu mengecewakan kalian. Nah, benar kan? Ace of Cups. Seseorang yang masih akan memegang cangkir ini dengan penuh kestabilan. Nah, ini perasaan kamu dan dia yang masih akan dijaga dengan baik. Nah, ketika bersebelahan dengan Five of Swords ini mengindikasikan dengan cukup kuat teman-teman ya, seseorang yang akan bangkit lagi. Bukan kamu saja yang akan melakukan sebuah tindakan, tetapi dari pihak dia juga akan bangkit lagi untuk mendapatkan kamu. Ini seseorang yang tidak akan menyerah begitu sahaja ya, kerana dia seorang yang sangat memfokuskan ke arah kemenangan. Bottom of the deck, nah kamu lihat teman-teman, memikirkan cara. Nine of Swords sehingga tidak dapat tidur malam. Sekali lagi ya, ada indikasi orang yang berkulit hitam. Mungkin daripada negara Afrika, benua Afrika seperti itu ya. Nah, ini bukan semua teman-teman ya, beberapa. Yang penting, kartu ini mengindikasikan seseorang yang memikirkan cara siang dan malam. Bagaimanakah untuk mencari jalan keluar, solusi kepada masalah hubungan kalian. Sehingga insomnia, tidak dapat tidur malam, memikirkan kamu. Depresi ya, kita akan lihat dengan lebih jauh teman-teman. Ke tema readingan hari ini. Kartu apa saja yang akan terbuka di sini, I don't know you guys. Kita lihat saja ya. Menjawab tema readingan hari ini teman-teman. Kini dia yang bangkit daripada lamunannya. Seseorang yang bangkit daripada lamunannya. Apakah yang akan dia jadikan sebagai sebuah kenyataan di hubungan kalian? Apakah yang akan dia perjuangkan di sini sehingga terwujud ya sebuah kenyataan di hubungan kalian ini? Kita lihatkan sisi perjuangannya. Sesuatu yang akan dia realisasikan di hubungan kalian berlandaskan lamunan-lamunan ini. Nah, teman-teman, setakat ini tidak semestinya ya semua kartu yang terbuka ini akan resonate dengan kamu. Jangan lupa, ini pembacaan umum yang menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Mendengarkan ini dengan hati kamu, maka kamu tahu menangkap kartu mana yang resonate dengan situasi kamu. Oh wow. Kad loncat teman-teman ya. Satisfaction. Saya menangkap ya sesuatu yang akan dia realisasikan sebagai kenyataan. Dia akan memulakan renewal, permulaan yang baru, seperti membuka lembaran baru, memulakan langkah baru terhadap hubungan kalian. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Akan ada perencanaan awal, langkah awal daripada dia. Seperti orang ini mendapatkan petunjuk dari leluhur, malaikat pelindungnya untuk bangkit kembali daripada titik terendah ini. Kalian berdua sebenarnya mempunyai persamaan detik ini ya. Saling merasakan kecewa, frustasi, patah hati, keputusasaan, tetapi berlandaskan kekuatan ini bangkit lagi. Nah, ini ada permulaan baru. Sesuatu yang akan dia realisasikan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apakah yang akan dia jadikan sebuah kenyataan di hubungan kalian? Beberapa di sini mengindikasikan ya, hubungan ini sudah lama tidur. Kamu mungkin sudah lama mengenali orang ini bertahun-tahun lamanya. Tetapi ini hubungan yang tidur. Tetapi detik ini akan ada kebangkitan. Sesuatu yang tidak kamu duga. Akan ada sebuah kebangkitan baru daripada hubungan yang sudah lama tidur ini. Orang ini akan memulakan langkah baru mendekati kamu. Sesuatu yang akan dia realisasikan ya. Sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama. Kita lihat lagi di sini ya. Wow. Kamu tahu apa yang akan dia realisasikan? Mewujudkan kembali sesuatu yang sudah rusak. Memperbaiki sesuatu yang sudah roboh. Itu maksud saya ya. Sesuatu yang sudah tidak ada harapan. Sesuatu yang sudah hancur di hubungan ini. Dia akan membuka lembaran baru dengan repair. Ini seperti renovation teman-teman ya. Memperbaiki sesuatu yang perlu diperbaiki. Sebelum ini ya jelas terlihat ya. Mungkin beberapa di antara kamu dengan si dia ini, kamu sudah begitu pasti dan yakin ya, tidak ada harapan lagi di hubungan ini. Ketika kartu ini bersebelahan dengan satisfaction, kamu akan puas hati dengan perubahan kenyataan yang akan dia lakukan. Kenyataan pertama yang akan dia realisasikan adalah memperbaiki, membina semula hubungan kalian ini ya. Kita lihat lagi. Di sini ada Prince of Diamond teman-teman ya. Orang ini teman-teman walaupun agak slow ya dari segi pergerakannya,
tetapi ia pasti. Kerana dia seorang yang penuh dengan perencanaan. Nah, berlandaskan ketulusan cinta daripada hatinya, perasaannya yang masih belum move on, sukar melupakan kamu dan ada kesetiaan cinta di hatinya, dia merasakan ini berbaloi. Walaupun perlahan, tetapi pasti. Saya selalu menterapkan istilah ini di channel saya. Let it be slow. Slow and steady. Slow, steady, win the race. Ini sering saya terapkan. Biarlah kecil, biarlah tidak ternama, low profile, tetapi yakin secara perlahan-lahan berperingkat akan ada keberkahan itu. Tidak perlu membuat perbandingan dengan orang lain. Nah, di sini dia sedar untuk memiliki kebahagiaan itu dengan kamu. Dia tidak akan membandingkan perhubungan kalian ini dengan orang lain. Dan dia akan melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang perlahan, bergerak perlahan, tetapi pasti akan memenangkan hubungan ini. Kamu tahu teman-teman, kamu lihat kartu pertama dan ketiga ini, didampingi oleh kartu di tengah ini yang kehancuran. Maka perlu usaha yang cukup gigih, cukup keras untuk membangkitkan kembali, menguatkan kembali fondasi hubungan cinta ini. Yang paling penting, menguatkan fondasi cinta. Itu yang paling asas. Kemudiannya, nah apakah asas kepada fondasi hubungan kalian? Mendapatkan kepercayaan kamu, meyakinkan kamu yang dia tidak ke mana-mana. Bukan saja mendapatkan kepercayaan, tetapi dengan memberikan pembuktian bahawa dia mampu bergerak walaupun perlahan. Nah, begitu perlahan tetapi pasti. Nah, selama ini kamu mungkin merasakan, aduh, hubungan ini seperti tidur sudah mati dan tidak akan bangkit lagi. Orang ini akan memberikan kamu surprise. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap energi mungkin beberapa di antara dia sedang mengumpul uang atau mendapatkan bantuan. Di sini ada beberapa energi. Sama ada dari pihaknya sedang mengumpul uang, mendapatkan bantuan, ataupun jikalau kalian berdiri dengan seseorang yang cukup mapan. Ketika dia datang nanti, sesuatu yang akan dia realisasikan adalah, ini berita baik. Jikalau orang ini mengambil uang kamu, berhutang dengan kamu, akan dia pulangkan. Akan dia pulangkan kerana dia sedar ketika dia mengambil uang dari kamu, memanfaatkan kebaikan kamu, hubungan ini hancur. Selesai. Maka sama ada dia akan datang memulangkan uang-uang ini, atau jikalau dia seorang yang mapan, dia tidak pernah mengambil uang kamu, dia akan datang memberikan bantuan. Sebagai bentuk sampingan, merealisasikan hubungan kalian ini sebagai sebuah kenyataan. No money, no talk, you guys. Dunia sekarang tanpa uang, tidak perlu berkata-kata lagi. Maka dia tidak mahu banyak berkata-kata. Dia akan datang memberikan pembuktian dengan membantu dari segi keuangan. Sama ada dia cuba mendapatkan bantuan lain atau menguatkan kondisi keuangannya, yang pasti ini akan dia realisasikan. Sesuatu yang mungkin menurut kamu, tidaklah Kak, tak mungkin. Selama ini dia saja yang ambil uang dari saya saja yang berikan uang kepada dia. Teman-teman, kehidupan kita ini berputar-putar. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. It took me 20 years, guys. 20 tahun untuk bergerak ke atas. Ini boleh jadi kepada sesiapa sahaja. Berikan peluang itu, berikan kesempatan itu. Sentiasa mendoakan yang baik. Nah, ketika kamu mendoakan yang baik, dia akan dapat memperbaiki hubungan kalian. Orang ini mungkin pergi kerana kondisi keuangannya yang mungkin lebih parah dari kamu. Maka dia malu dan pergi. Kamu tidak pernah akan tahu Nah, kenyataannya, apa yang akan dia realisasikan di hubungan kalian adalah dengan datang membantu kamu. Mendapatkan bantuan atau memulangkan uang-uang yang sudah diambil, uang-uang yang sudah dipinjam, seperti itu Kita lihat lagi. Ini yang akan dia realisasikan Nah, di sini teman-teman, King of Spade. Beberapa di antara dia di sini ada dua energi sebenarnya. Sama ada kalian ini berdiri dengan seseorang yang sepantaran atau umur daripada 30-an, 35, 38 ke atas atau jauh lebih tua. Persamaannya, orang ini penuh dengan perencanaan. Seorang pemikir, seorang yang tahu mencari solusi. Dengan hadirnya The King of Spade ini, saya boleh pastikan teman-teman orang ini orang yang pandai menyelesaikan isu. Nah, menurut saya sebagai seorang tarot reader, this is not King of Wands, but this is King of Sword. Ada tarot reader yang membacakan ini sebagai Wands tetapi I go by the book. Ini adalah King of Sword.
maka dia seorang yang pandai mencari solusi kepada segala masalah yang sedang tertunda. Dia mencari cara dan benar-benar akan merealisasikan rencananya sebagai sebuah kenyataan. Menurut dia, jikalau tidak ada uang, susah untuk bergerak. Jikalau tidak ada uang, sukar untuk membahagiakan kamu. Orang ini percaya uang itu seperti dapat menyelesaikan segala isu, sebab segala masalah kalian. Dia percaya dengan ada uang dapat meyakinkan kamu, dapat membahagiakan kamu. Ada uang, let's talk. Kita boleh berbicara lagi kerana tanpa kondisi yang stabil ini, apakah yang dapat dia realisasikan? Cuba kamu fikirkan. Dunia sekarang, teman-teman, tanpa uang, no money, no talk. Memang begitu, teman-teman. Maka dia percaya dia perlu mencari cara. Nah, dengan kehadiran King of Swords, kamu berada di pihak yang bernasib baik. Dia akan mencari cara dan akan merealisasikan segala lamunannya. Ini sesuatu yang sudah dia tunda. Orangnya kadang-kadang boleh bersikap impulsif, menarik diri, tidak banyak berbicara kerana dia ingin beraksi. Dia tidak mahu hanya ngomong doang, berbicara kosong dengan kamu tanpa ada pembuktiannya. Maka dia akan datang dengan kestabilan keuangan yang baik untuk merealisasikan segala lamunannya supaya dapat dijadikan kenyataan. Kita lihat lagi di sini Wow, di sini ada Princess of Spade bersebelahan dengan King of Spade. Orang ini akan mencari cara dan melawan arus. Saya menangkap seseorang yang akan mencari cara dan melawan arus, teman-teman. Dia seperti seseorang yang tidak sukakan kepada kekalahan, tetapi ada sedikit masalah di sini. Ketika dia memperjuangkan lagi hubungan ini, saya menangkap energi seorang yang kuat cemburu. Ada sesuatu yang dia ragukan. Ketika dia menjadikan ini kenyataannya, terdapat keraguan di hatinya. Sama ada cinta ini dari pihak kamu masih ada untuknya. Ketika dia merealisasikan menjadikan lamunannya sebagai kenyataan, dia seolah-olah mendapat firasat yang kamu sudah tidak mahu lagi. Saya tidak tahu, teman-teman. Tetapi ini energi yang terbaca di kartu-kartu ini. Nah, ini tidak boleh planning Apa yang terbuka itu yang dibacakan. Walaupun dia berjaya menghasilkan sebuah kenyataan di hubungan ini berlandaskan lamunan-lamunan ini, ada keraguan di hatinya. Ketika dia berjaya datang kepada kamu, apakah ini sudah agak terlambat? Apakah kamu masih akan menerimanya? Ataupun di sini kamu mungkin sudah berjaya menyembuhkan kelukaan di hati kamu dan membuka hati kamu kepada orang lain. Orangnya kuat cemburu, orangnya sangat posesif. Nah, dia sangat cepat ragukan kamu. Kamu di sini mungkin lebih mempercayai dia, tetapi orang ini penuh dengan keraguan. Seseorang yang perlu diyakinkan, insecurity. Ketika dia sudah berhasil, teman-teman, menjadikan ini kenyataan, dia masih mempersoalkan isu ini. Apakah kamu masih memiliki cinta yang sama? Apakah kamu akan menanti dia? Bottom of the deck, di sini ada Queen of Diamonds. Wow, orang ini cukup mengagumi kamu. Ada energi yang mengindikasikan salah satu daripada kenyataannya yang akan dia realisasikan adalah menjadikan kamu isteri, suaminya, pasangan sahnya. Dia sudah menempatkan kamu di posisi itu. Pasangan sah. Kerana dia sangat mengagumi kamu. Dia sangat menghargai kamu yang menyayangi dirinya seperti seorang sosok ibu. Dia sangat mengagumi kamu, really look up to you. Dan dia sangat suka kepada kemandirian kamu yang tidak push, tidak mengekang. Kamu sentiasa memberikan dia kebebasan untuk berfikir. Jikalau dia pergi, datang dan pergi seenaknya, kamu tidak mengekang, tidak cuba mengontrol. Kamu lebih bersikap kemandirian di sini. Orang ini sangat mengagumi kamu. Nah, daripada bottom of the deck ini, ada kenyataan yang ingin dia realisasikan, iaitu menjadikan kamu pasangan sahnya. Itu yang saya tarik di sini Dia sangat begitu bangga untuk membawa kamu pulang ke rumahnya dan mempamerkan kamu kepada ibunya. Nah, ada beberapa seperti itu. Begitu bangga, begitu happy, tidak sabar-sabar lagi untuk menjadikan ini kenyataan. Ingin sekali membawa kamu pulang ke rumah, ibu, ini pasanganku. Dia sangat bangga untuk mempamerkan kamu. Kamu ini seperti kebanggaan bagi dirinya. Dia sudah tidak sabar lagi untuk menjadikan ini kenyataan. Bawa kamu pulang ke rumah, tunjukkan kamu kepada ibunya, ayahnya, keluarganya. Kerana orang ini sudah menganggap kamu
sebagai bahagian daripada hatinya. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin membuka kartu yang mungkin akan guna kartu yang sama ya sebelum saya bukakan kartu yang terakhir. Kita lihat lagi. Kenapa ya? Kenapakah dia sangat menyukai kamu? Saya juga agak penasaran ya, kerana dia ingin menjadikan ini kenyataan sehingga melamar kamu, menjadikan kamu pasangan sahnya. Mengapakah dia begitu menggilai kamu di sini? Kita cuba lihatkan sedikit. Maaf teman-teman ya, jikalau readingan ini agak panjang, mungkin kamu boleh pause dan melihatkannya nanti-nanti. No problem with me guys. Di sini ada Prince of Wands. Wow. No wonder you guys. Orang ini memang benar-benar ya, harap-harap cemas, jatuh cinta. Perasaan yang meledak-ledak, ingin terbang mencari kamu, menaiki Garuda ini ya, burung yang besar ini. Saya merasakan orang ini benar-benar sangat falling in love with you. Dia cukup tertarik dengan kamu teman-teman. Sangat bergairah dengan kamu ya. Ini yang menunjukkan mengapakah dia ingin merealisasikan lamunannya. Kita lihat lagi. Wow, di sini ada Eight of Discs. Setelah begitu lama teliti, setelah begitu lama menganalisa, setelah begitu lama meneliti segala sesuatu itu dengan cukup ketelitian, dia sedar kamu adalah orang yang dia ingin miliki. Ketelitian ini berbunga-bunga jadinya pokok ini teman-teman, memberikan hasil, tumbuh buah-buah yang indah ini. Dia memang mencari seseorang yang seperti kamu setelah banyak penilaian yang dilakukan. Orangnya cukup teliti, orangnya cerewet sebenarnya di sini ya. Saya tangkap energi seseorang yang cepat jatuh cinta, tetapi dia juga cukup cerewet dan teliti. Ketika sudah diteliti, nah jangan lupa teman-teman, energi tadi ada di Emperor. Emperor itu mengindikasikan apa? Orang yang memiliki high standard, standard yang cukup tinggi. Setelah diteliti, setelah digali dengan lebih dalam, dia tahu kamu adalah orang yang dia inginkan. Kita lihat lagi ya, mengapa dia begitu jatuh cinta dengan kamu. Kerana di sini dia juga menangkap kamu ini sangat rajin. Sangat rajin orangnya, pekerja keras. Tahu bagaimana untuk mencapai cita-cita kamu, maka dia sangat mengagumi kamu ya. Kita lihat lagi di sini, King of Cups. Wow, simply because he has fallen in love with you. Orang ini sudah jatuh cinta dengan kamu teman-teman. Perasaan itu begitu dalam. Dia tahu dia ingin memiliki kamu. Nah ini yang membuatkan dia begitu tergila-gilakan kamu ya. Kerana cinta yang dia miliki untuk kamu di sini cukup dalam. Zodiak terkuat yang terbaca di sini teman-teman ya adalah terlihat ya seperti Pisces, Sagittarius, Aquarius. Pisces cukup kuat di sini ya. Cancer, Libra, Aries juga cukup kuat. Aries tidak pernah ya meninggal bacaan saya teman-teman ya. Di sini ada ya Aries cukup kuat sekali. Virgo juga cukup kuat. Pisces, wow, Pisces hadir berkali-kali di sini. Aquarius. Begini teman-teman ya, itu yang paling kuat yang terlihat di sini ya, dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Virgo ya. Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Aquarius dan juga Libra. Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Aries dan Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah ketiga-tiganya. Pisces, Cancer, Scorpio. Kerana di sini kita ada Ace of Cups. Bottom of the deck, di sini ada Ten of Discs. Wow, ini sekali lagi ya. Energi Virgo teman-teman ya. Keluarga yang bahagia. Sesuatu yang dia impi-impikan. Berkeluarga dengan kamu. Menjadikan kamu sebahagian daripada keluarganya. Dia akan realisasikan ini. Gambar ini cukup indah ya. Ada 2 ekor burung merak teman-teman ya. Yang seperti menjadi penutup tirai ya kepada sebuah keluarga yang bahagia ini. Dia ingin menjadikan kamu ya keluarganya. Ini sesuatu yang ingin dia realisasikan. Kita lihatkan lagi teman-teman kartu yang terakhir. Apakah kata-kata yang akan dia jadikan sebagai sebuah kenyataan dalam hubungan ini dalam waktu dekat ini? Dalam waktu yang paling dekat ini teman-teman ya. Apakah sesuatu hal yang lain yang akan dia realisasikan melalui kata-kata ini? Menukar sebuah lamunan sebagai sebuah kenyataan. Apakah yang akan dia lakukan di sini? Tindakan apakah lagi
yang akan dia realisasikan dalam waktu dekat ini. Ada kad yang jatuh ya. Wow, loyalty. Teman-teman, jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang datang dan pergi dalam hidup kamu, tidak pernah memperlihatkan sisi ini ya, kesetiaan. Ini akan dia realisasikan. Dia akan cuba meyakinkan kamu dengan sikapnya yang semakin loyal, semakin setia. Nah, kamu akan dapat melihatkan perubahannya, sesuatu yang bertransformasi, seperti kartu Death tadi. Capricorn cukup kuat teman-teman ya. Sesuatu yang akan dia transformasikan di sini ya, menjadi orang yang cukup setia, loyal kepada kamu. Ini akan dia realisasikan, sesuatu yang tidak pernah kamu lihat dengan mata kasar kamu. Sebelum ini orang ini mungkin datang dan pergi, kelihatan tidak setia. Wow, elevation. Nah, ini teman-teman naik level. Akan ada naik level di hubungan kalian. Naik level itu seperti apa teman-teman? Mungkin yang dia realisasikan adalah mungkin ya, akan ada pertunangan nanti, majlis pernikahan, sesuatu yang akan dia realisasikan, membawa kamu pulang ke rumah, mempamerkan kamu, mengenalkan kamu kepada keluarga-keluarganya. Naik taraf. Sama ada bertunang, pernikahan dan sebagainya. Nah, di sini ada cooperation. Sebelum ini teman-teman, kamu mungkin mengalami kesukaran ya, untuk bekerja sama dengan orang yang kamu cintai. Nah, jikalau kalian ini mungkin sudah menjadi rakan bisnes ya, business partner, kedepannya nanti akan ada kerjasama yang baik. Sesuatu yang akan dia wujudkan sebagai kenyataan. Trying to repair, memperbaiki apa yang tidak terlihat dahulu akan dilakukan kedepannya nanti dalam waktu dekat ini. Di sini ada individuality. Nah, di sini teman-teman saya lihatkan kartu ini sebagai seseorang yang akan memperlihatkan dirinya sebagai orang yang cukup otentik. Dia akan menjadi dirinya sendiri, tetapi dia akan memuaskan kamu. Kamu akan melihat ya, bagaimanakah warna sebenar dirinya ini kepada kamu. Dia akan pamerkan ini kepada kamu dan akan cuba memenangkan hati kamu. Di sini teman-teman ya, saya menangkap ada sisi keunikan daripada si dia. Segala apa pun yang dia lakukan ya, akan ada keunikan cinta yang akan dia pamerkan kepada kamu. Sesuatu yang berbeza, sesuatu yang unik ya. Seperti saya katakan tadi, sesuatu yang tidak pernah kamu lihat dari dirinya sebelum ini. Detachment. Orang ini akan cuba menjauhkan ya, meriliskan dirinya daripada energi-energi yang negatif, energi-energi yang menyakitkan kamu sebelum ini akan dia lepaskan. Yang dia realisasikan hanyalah mendekatkan dirinya dengan kamu. Segala sesuatu yang mempunyai corak ya, yang sama, yang membuatkan kalian sering bersalah faham, bertengkar, energi-energi negatif, itu akan dia lepaskan, detach daripada sistemnya. Seperti itu ya, kamu akan melihat perubahan yang baik. Sesuatu yang dia realisasikan di hubungan kalian berlandaskan lamunan-lamunan ini. Baiklah teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita buka beberapa inisial di sini ya. Ini mungkin inisial kamu, ini mungkin inisial si dia. Di sini ada huruf L 5, F Foxtrot, A Alpha, S Sierra, V Victor, D Delta, O Oscar, Z Zulu, B Bravo, N Norway, J Juliet, Q Quebec, dan terakhir sekali ada letter K. Huruf K di sini teman-teman ya, K kilo. Baiklah teman-teman, K, Q, N, L, F, A, S, V, D, O, Z, B, dan J. Ini saja inisial-inisial ya yang hadir ke pembacaan kali ini. Jikalau tidak ada inisial kamu teman-teman ya, tidak perlu bikin pusing ya. Dengarkan sahaja readingan ini secara keseluruhannya. Baiklah teman-teman, ambil yang baik-baik saja teman-teman ya, yang negatifnya disingkirkan. Saya sangat berharap pembacaan kali ini dapat memberikan kamu pencerahan terhadap lamunan-lamunan seseorang ini yang akan dia realisasikan sebagai sebuah kenyataan yang baik
di hubungan kalian. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.